Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farwa Salira dengan NIM 22044111901 dari kelas 5 gabungan 1 web. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan tutorial cara hosting sebuah WordPress dengan menggunakan jasa hosting Infinity Free. Baik, untuk langkah-langkahnya langsung saja. Yang pertama, di sini saya sudah login pada dashboard Infinity Free. Nah, langkah pertama, kita akan membuat akun dengan cara mengklik create account yang ini, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita bisa memilih pada bagian Infinity Free yang $0 ini, kemudian klik create now. Kemudian kita verifikasi, kita tunggu verifikasinya. Nah, setelah itu pada bagian ini kita masukkan nama domain yang ingin kita gunakan. Misalnya saya mau menggunakan kemudian kita pilih ekstensi yang ingin kita gunakan. Kemudian klik check availability untuk mengecek apakah domain tersebut tersedia. Nah, jika seperti ini artinya domainnya tersedia. Kemudian pada bagian email consent pilih I approve. Kemudian klik create account. Nah, pada proses ini akun kita sedang dibuat. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga proses pembuatan akunnya selesai. Jika sudah seperti ini, artinya proses pembuatan akunnya selesai. Selanjutnya, pada bagian ini, klik pada control panel. Kemudian kita pilih I approve untuk melanjutkan. Sekarang kita sudah dialihkan pada halaman control panel. Nah, di sini kita cari dan pilih pada online file manager. Yang ini kita klik. Nah, di sini kita buka pada folder htdocs-nya. Kemudian hapus file yang ada di dalamnya. Kita pilih lalu kita hapus. Nah, sekarang kembali pada dashboard dari Infinity Free, lalu buka FTP details. Nah, di sini akan tampil info dari akun seperti username, password, hostname, dan nama port. Selanjutnya kita akan melakukan transfer file menggunakan FileZilla. Jadi kita cari FileZilla, kemudian kita buka. Nah, di sini kita masukkan hostname, username, dan password yang ada di FTP details tadi. Jadi kita buka kembali yang ini. Nah, kita masukkan username-nya. Kemudian hostname. Lalu masukkan portnya 21. Setelah itu klik pada quick connect. Nah, apabila statusnya sudah menunjukkan directory listing of successful seperti ini, artinya sudah berhasil terhubung ke server. Nah, selanjutnya
buka pada folder htdoc ini, klik dua kali. Nah, lalu pada bagian local site, cari file dari WordPress yang ingin kita upload. Di sini namanya adalah WordPress. Yang ini, kemudian kita blok dengan Ctrl A, kemudian drag and drop ke folder htdoc yang di sebelah sini. Jadi kita drag and drop. Nah, sekarang kita tunggu sampai proses transfer filenya selesai. Nah, sembari menunggu proses transfernya selesai, kita akan melakukan pembuatan database-nya dulu. Jadi kembali pada halaman control panel. Kemudian di sini kita cari MySQL database. Nah, kemudian masukkan nama database yang ingin dibuat. Misalnya nama database-nya adalah Nah, pada bagian ini kita tunggu beberapa saat hingga proses transfer filenya selesai. Nah, setelah beberapa saat di sini kita akan mengecek apakah file WordPress-nya sudah tertransfer atau belum ke servernya. Jadi kita buka kembali ke file manager, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada file dari WordPress-nya. Jadi sudah berhasil transfer. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi database. Nah, jadi sebelum itu kita kembali ke control panel, kemudian kita pilih MySQL database. Setelah itu, di sini bagian new database kita masukkan nama database yang ini kita buat. Misalnya, di sini saya masukkan, kemudian klik create database. Nah, maka akan muncul database baru seperti ini. Kemudian pilih admin. Nah, setelah di sini kita akan melakukan impor database dari localhost. Jadi kita buka localhost. Kemudian cari pada database yang ingin di ekspor. Yang ini, kemudian klik ekspor. Nah, setelah berhasil terekspor, kemudian kita kembali pada bagian ini, kemudian klik impor. Lalu pilih choose file, kemudian pilih filenya, kemudian klik open. Setelah itu, klik kirim. Nah, sekarang kita akan mengganti atau melakukan konfigurasi pada dua bagian di sini, yaitu WP user dan WP option.
kita pilih pada WP option ini, kita klik. Kemudian kita ganti pada site URL dan bagian home-nya. Kita akan mengganti bagian ini dengan uh, URL domain kita. Jadi kembali ke sini, kemudian kita cari URL-nya. URL-nya itu yang ini. Kemudian kita kembali ke strukturnya. Sini kita cari WP user. Kemudian ganti pada user URL ini. Ini. Nah, setelah itu kita kembali pada file manager. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi database. Jadi kita cari, kita masuk pada folder htdoc, lalu pilih dan cari pada wp config php. Kemudian klik kanan, lalu pilih edit. Nah, di sini kita mengubah pada db name, db user, db password, dan db hostnya ini. Kita kembali pada bagian, kita sesuaikan dengan bagian yang ada di database yang baru kita buat tadi ini. Kita salin nama database-nya yang ini. Kemudian kita ganti di sini. Begitu juga dengan user, password, dan hostnya. Passwordnya bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian setelah itu kita klik save. Lalu close. Nah, selanjutnya kita cari file htaccess yang ini. Kemudian klik kanan, kemudian edit. Di sini kita cari nama folder kita. Di sini ada pada baris 9 dan 13. Kita hapus nama foldernya. Hingga tampilannya seperti ini. Kemudian klik save. Lalu kita close lagi. Nah, setelah seperti itu, kemudian kita bisa mengecek di browser apakah website kita sudah bisa tampil. Baik, jadi sekarang kita akan mengecek apakah file website kita sudah bisa tampil di browser. Jadi kita copy dulu linknya. Nah,
Jika sudah seperti ini, artinya website kita sudah berhasil di-hosting menggunakan domain yang kita masukkan tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah menginstal SSL agar website kita tetap aman. Nah, kita kembali pada halaman dashboard Infinity Free. Kemudian kita pilih di sini kita klik pada Free SSL Certificate. Lalu klik New SSL Certificate. Nah, lalu masukkan nama domainnya. Kemudian di sini kita bisa pilih providernya. Saya memilih yang Zero SSL. Kemudian klik Create Order. Lalu di sini kita tunggu sampai not ready ini menjadi ready. Nah, kita tunggu sampai statusnya berubah. Nah, sekarang statusnya sudah berubah menjadi ready. Sekarang kita klik request certificate. Kemudian kita tunggu lagi hingga prosesnya selesai. Kemudian kita klik install SSL certificate ini. Kemudian tunggu lagi sampai status not found-nya ini berubah. Nah, apabila statusnya sudah berubah menjadi aktif seperti ini, artinya website kita sudah berhasil terinstall SSL. Baik, itu saja tutorial instalasi WordPress dan instalasi SSL dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya di mana kita menginstal WordPress menggunakan Infinity Free. Nah, sekarang kita akan membuat subdomain dari domain yang telah kita buat tadi. Nah, langkah pertamanya yaitu kita masuk pada akun yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini kita bisa mengklik Add Domain. Lalu kita pilih Add Subdomain. Nah, kita bisa memasukkan nama yang kita inginkan. Di sini bisa kita pilih di sini subdomain domain yang tadi. Terus kita pilih misalnya
Kemudian pilih Add Domain. Nah, kemudian di sini kita bisa kembali ke akun. Nah, sekarang di sini setelah kembali ke akun, kita klik Control Panel. Kemudian kita scroll ke bawah dan cari yang ini. Kemudian kita klik. Nah, setelah itu di sini kita bisa menginstal WordPress kembali dengan mengklik install yang ini. Kemudian kita pilih subdomain kita yang tadi. Di sini choose installation URL, kita pilih subdomain kita yang ini. Kemudian di sini saya masukkan username-nya admin, kemudian password-nya. Lalu scroll ke bawah dan klik install. Lalu kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah itu kita buka yang WP admin ini. Nah, setelah terbuka dashboard WordPress kita, nah sekarang kita akan menginstal tema. Caranya yaitu klik pada Appearance di sini, kemudian klik Themes. Nah, kemudian di sini kita bisa mengklik Add New Theme. Kemudian kita klik. Nah, jadi di sini sudah ada banyak tema yang disediakan. Jadi kita tinggal memilih tema yang mana yang ingin kita gunakan. Nah, misalnya saya ingin menggunakan tema yang ini. Nah, setelah itu kita klik Activate. Nah, setelah itu bisa kita buka lagi di tab baru, kemudian masukkan domainnya. Nah, ini adalah tampilan website setelah diinstalkan tema. Nah, sekarang kita akan menginstal SSL untuk subdomain ini. Kita kembali pada halaman dashboard. Kemudian, setelah itu, kita klik Free SSL Certificate lagi. Baik, jadi di sini kita akan menambahkan SSL untuk subdomain kita. Kita klik Free SSL Certificate. Kemudian kita klik New SSL Certificate. Lalu masukkan nama domainnya. Nama subdomain kita. Kemudian di sini kita bisa pilih providernya. Saya memilih Zero SSL. Kemudian klik Create Order. Nah, di sini bisa kita tunggu sampai proses dari not ready ini menjadi ready. Kita tunggu hingga statusnya berubah. Nah, sekarang kita coba untuk merefresh apakah statusnya sudah berubah. Nah, sekarang sudah ready. Kita bisa mengklik request certificate ini. Dan tunggu lagi sampai prosesnya selesai.
Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya adalah kita klik install certificate, install SSL certificate ini. Kemudian kita tunggu lagi hingga status yang not found ini berubah. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita refresh. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi aktif. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, domain kita baik domain utama maupun subdomainnya sama-sama sudah berhasil diinstal SSL. Nah, baik, itulah tadi proses instalasi WordPress, kemudian menginstal dengan tema, juga instalasi SSL dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.